Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Today, edisi spesial jelang Pilpres. Tadi baru saja Presiden Joko Widodo ataupun calon Presiden 2019 Joko Widodo mengumumkan Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan dia menyebutkan beberapa alasan, di antaranya dengan pengalaman Kiai Haji Ma'ruf Amin yang pernah duduk di kursi legislatif. Ya. Bang Said melihatnya seperti apa nih pertimbangan dari Joko Widodo beserta partai koalisinya? Ya, kalau posisi legislatif itu kan tidak signifikan ya sebetulnya. Apalagi disebutkan juga di level DPRD misalnya. Sebenarnya yang mau dikedepankan sebetulnya sosok Kiai Ma'ruf ini kan bahwa dia sebagai pemuka agamanya gitu. Disebut sebagai Rais Am PBNU gitu ya, disebut sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia gitu. Nah, simbol-simbol keislaman itulah sebetulnya yang ingin di-mention oleh Pak Jokowi gitu. Untuk memberi satu kesan baik gitu bagi kubu petahana, bahwa mereka tidak seperti, khususnya Pak Jokowi, tidak seperti yang selama ini banyak dibayangkan oleh sebagian publik gitu, bahwa Pak Jokowi anti Islam, Pak Jokowi anti ulama dan sebagainya. Itu coba di bypass kira-kira begitu, coba dinegasikan dengan memunculkan nama Pak Kiai Ma'ruf Amin gitu. Nah, kalau Pak Kiai Ma'ruf yang masuk ya di dalam kubu petahana, sebelumnya kita sudah mendengar Pak Mahfud MD ya, dulu tim pemenangan Pak Prabowo ya, walaupun dia tokoh di bidang hukum, khususnya hukum tata negara, karena mantan hakim konstitusi, ketua Mahkamah Konstitusi. Beliau kan sebetulnya juga pemikir Islam, ya kan, pernah juga menjadi presidium Kahmi gitu. Nah, ada lagi Tuan Guru Bajang yang dulu ada di kelompok Pak Prabowo, sekarang sudah menyatakan bahwa dia mendukung Pak Jokowi, itu juga tokoh Muslim, gitu ya. Nah, jadi beberapa tokoh, termasuk yang terakhir ini adalah Pak Kiai Ma'ruf Amin, ya, yang fatwanya menjadi pegangan dari kelompok 212 yang sekarang menjelma dalam GNPF ulama itu, ya, yang dulu pertama sebetulnya menyoal tentang penodaan agama oleh Basuki Cahayapurnama, yang saat itu juga itu disebut-sebut ya, di backup oleh Pak Jokowi. Nah, dimunculkanlah Kiai Ma'ruf ini ya, dengan harapan tentu saja agar semua stigma buruk itu hilang. Gitu loh, ya kan, hilang. Sekarang, kalau Pak Jokowi tanpa Kiai Ma'ruf saja sebagai petahana dia relatif kuat, maka ketika dimunculkan nama Kiai Ma'ruf ya, itu makin naik, dia punya peluang untuk bisa menjabat 2 periode. Nah, maka menurut saya sebagai orang yang pernah kalah sebagai wakil presiden saat bersanding dengan Ibu Megawati, kalah di 2014 sebagai capres melawan Pak Jokowi. Rasa-rasanya Pak Prabowo tidak katakanlah tidak akan gegabah lagi gitu untuk kali ini ya. Nah, ketika muncul nama Sandi, mungkin orang akan bilang, nah itu masih gegabah juga tuh, kok pilihnya ternyata yang selama ini nggak pernah banyak dipikirkan orang, walaupun mereka bisa mengatakan, ya itu kan kampanye nanti 8 bulan, masih cukup lah untuk memoles Sandi, ya, untuk mengupgrade dia, mungkin popularitasnya, mungkin akseptabilitasnya, elektabilitas dan seterusnya. Nah, tetapi dengan kondisi yang Kiai Ma'ruf juga baru disebut namanya beberapa jam terakhir ini, ya, yang mungkin juga tidak diprediksi oleh kelompok penantang, oleh kelompok Pak Prabowo. Jangankan kelompok Pak Prabowo, Pak Mahfud MD saja sebetulnya sudah bajunya sudah sama dengan Pak Jokowi, sama putih-putih ya tadi. Dengan mengambil posisi yang tidak jauh dari tempat Pak Jokowi barusan konvers gitu. Ya kan? Itu saja dia baru tahu bahwa dia batal menjadi cawapres Pak Jokowi, apalagi di kubu pihak lawan gitu. Oleh sebab itu, dengan munculnya nama siapa namanya Pak Kiai Ma'ruf Amin ini, coba sekarang apakah sudah ada deklarasi dari Pak Prabowo? Sekarang kan belum mungkin sedang persiapan dan sebagainya. Janjinya kan jam 7. Sekarang sudah 7:30 lebih. Mungkin banyak pertimbangan kali ya. Itu yang saya maksud. Artinya nama Sandi ini ya
mungkin ditimbang ulang. Timbang ulang itu bisa lolos timbangannya, bisa juga akhirnya gagal. Nah, dengan siapa figur yang akan digantikan? Kalau AHY akan ribut lagi. PKS mungkin tidak setuju, PAN mungkin tidak setuju. Kalau balik lagi ke Habib Salim, Demokrat nggak mau, kira-kira begitu kan? PAN nggak mau begitu. Maka dicari yang lain. Makanya, walaupun saya punya pandangan yang berbeda dengan Pak Emrus tadi, saya masih melihat ya unsur atau faktor figur yang punya simbol keislaman itu tetap menjadi perhatian bagi kelompok kubu penantang. Apakah Bang Said dalam hal ini melihat kubu Prabowo juga mempertimbangkan rekomendasi dari Habib Rizik? Ya, kalau yang dia jelas mempertimbangkan. Yang dia pertimbangkan kan begini, contoh Habib Salim itu dia pertimbangkan, tetapi juga kan dia nggak terikat atau tidak berada. Pak Prabowo posisinya bukan subordinasi Habib Rizik. Gitu. Dia menghormati Habib Rizik, tetapi kan partai tidak berada di bawah komando Habib Rizik. Gitu. Dia menghormati dan kemudian meminta masukan dari partai-partai yang lain. Nah, ternyata Demokrat itu agak alergi sama Habib Salim. Nah, Prabowo kan harus jaga hubungan ini. Lewatlah Habib Salim. Maka disasarlah yang kedua, opsi yang kedua, yaitu Ustadz Abdul Somad. Nah, ini orang satu-satunya yang selama ini kita nggak pernah ketemu sosok yang dikasih posisi RI 2, jabatan calon wakil presiden, itu menolak. Ketika yang lain coba berebutan, dia malah menolak gitu. Nah, ini ternyata juga Pak Ustadz Abdul Somad, ya, dengan segala perbincangan publik ya bahwa itu sangat disayangkan dan sebagainya, tetap harus dihormati keputusannya itu. Maka ini muncullah nama-nama baru. Semisal tadi misalnya ada katakanlah ada Arifin Ilham, ada Agim dan sebagainya. Sekarang, mungkinkah kubu penantang juga mengambil? Mungkin atau tidak ya? Nah, terlepas dari nanti Sandi dipilih atau tidak. Mungkin atau tidak. Ini dalam konteks pertimbangan. Mungkin saja. Kenapa dia dipertimbangkan? Karena segmen. Nah ini, ya mungkin kalau Bang Emrus melihat Islam dalam satu kesatuan pemilih. Saya tidak. Islam itu pemilih berbasis masa Islam itu dia terbagi dalam beberapa kelompok. Salah satu kelompoknya adalah kelompok yang kita kenal sebagai gerakan persatuan persaudaraan alumni 212, ya kan, yang kemudian juga membentuk Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Ini adalah kelompok sendiri yang tidak sama dengan kelompok yang menjadi basis dari Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf, basis utama pemilihnya ada di NU. Basis utamanya, gitu kan? Maka ketika Kiai Ma'ruf muncul, tidak seluruh pemilih Muslim, gitu ya, terutama kelompok Islam politik itu akan mengarah ke sana. Sepanjang ada pilihan yang lain, gitu kan? Itu pertama. Kedua, itu kalau ulama sama ulama diadu, bukan soal diadu, justru menurut saya akan adem tuh. Akan adem. Kenapa? Karena kalau ada satu pihak yang katakanlah membuat satu statement, membuat upaya untuk black campaign, memancing ya di dalam masa kampanye yang nanti akan sangat ketat mungkin gitu, masing-masing bisa mengingatkan. Itu hormati, itu kan pendukungnya Kiai Ma'ruf, itu kan Kiai kita, kira-kira gitu kan. Pak Kiai Ma'ruf juga akan mengatakan itu hormati. Itu menurut saya akan bagus sebetulnya, akan bagus gitu. Nah, tapi apakah Prabowo akan juga menimang calon yang punya background sebagai tokoh agama atau ulama seperti kriterianya Pak Ma'ruf? Ya kita harus tunggu gitu. Tapi paling tidak itu pasti dipertimbangkan, ditandai dengan tertundanya deklarasi Prabowo dengan Sandi ini gitu. Baik, terima kasih Bang Said. Ya pemirsa, kita akan jeda sejenak, kita akan lanjutkan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Newsroom Today edisi spesial jelang Pilpres 2019.